listeners Bingkai Karya, balik lagi sama aku Bulan dan spesial di Bingkai Karya kali ini kita di program Bingkai Suara. Bingkai Suara pasti kita ngomongin soal musik, betul. Oke, kali ini aku nggak sendiri ya, cukup rame sebenarnya, tapi ini yang on cam ada dua orang. Dan buat kalian pasti ngerti lah ya, di sini aku sama siapa? Ada Eka Gustiwana di sana dan ada Cici Karomel. Hai Halo semuanya. semuanya, Halo, halo. listeners. Apa kabar kalian? Baik ya, pasti ya harus baik. Baik sekali, senang banget bisa ketemu. Iya Walaupun dong. kita ini ya jauh-jauhan ya. Bener, oh my God, Jakarta Malang. Kamu Jakartanya mana sih? Ini sama nggak sih Jakartanya? Atau agak jauh gitu sih kalian? Kayaknya ujung ke ujung deh. Oh, Kalau Iya, Kak Eka, oke. Kak Eka di barat mana kalau ya? saya. Barat. Aku di Barat. utara. Oh gitu. Dan aku ada di Malang gitu. Tapi Ci, kamu pernah ke Malang belum? Belum, kemarin baru ke Surabaya. Oh, oke oke. Deket-deket Malang lah. Ya, ini kita nanti bakal ngobrolin banyak ya. Ada Eka Gustiwana, ada Cice Karamel. Kita mau ngucapin juga congratulations guys buat karya kalian sisi lain yang akhirnya aku mendengarkan dan juga lainnya bisa mendengarkan. Wah, ini tapi kalau buat Eka kayaknya bukan hal baru gitu ya. Udah banyak sekali karya-karya yang dikeluarkan. Tapi buat lagu ini, spesial lagu ini, rasa itu apakah masih ada Eka? Rasa kayak apa ya, deg-degannya, rasa senengnya gitu? Ada nggak sih? Pastinya dong, karena kan lagu baru, terus Iya, konsep iya. baru sama penyanyi yang baru pasti selalu Mhm. terasa baru dan terasa penasaran gimana respon orang-orang ketika dengar lagu ini. Oke. Itu kalau dari Eka. Kalau dari Cece gimana? Kamu biasa dipanggil apa sih? Cece atau Karamel? Karamel boleh, Cece boleh sama Aku semuanya. Karamel aja Sama. deh. Kayak gitu. Boleh, boleh, boleh. Kalau kamu Eh, gimana? Kalau aku excited banget sih, karena ini kan baru pertama kali ya, pengalaman Mhm. pertama kali. Apalagi ketemu dengan pertama kali sama Kak Eka. Udah Ya. pertama kali sama Kak Eka lagi gitu kan, eh sebenarnya kan sih. Awal-awal aku kira, aduh bisa nggak ya? Aku takut sebenarnya sama Kak Eka. Ternyata begitu ketemu, Kak Ekanya luar biasa baik sih. Takut kenapa tuh? Takut. Karena Tapi karena kan yang namanya apa ya, kita kan selalu mau memberikan yang terbaik gitu. Tapi kan Mhm. kadang ada beberapa hal yang kita tidak bisa memberikan itu gitu. Aku takut Oh, kasih orang ekspektasi. itu yes betul. Oke Tapi oke. ternyata dibantu dengan sangat amat baik sih. Iya, aku juga ngeliat BTS kalian guys kayak, wah ini gila ya Eka ya, sesupport itu ya sama Karamel ya gitu. Itu kalian sempat Hmm. pindah studio kah ceritanya atau gimana sih yang di BTS itu? Baik Kak. Pindah Eka? studio, mungkin enggak ya. Kemarin kita tuh Enggak. yang di BTS, Mbak lihatnya BTS di akun siapa? Aku Akun siapa ya? Karamel. Kayaknya akun kamu nggak sih? Ya, kalau waktu itu kita recording di satu studio Mm-mm, mm-mm. dan emang proses recordingnya 1 hari. Waktu itu kita di Backbeat di sekitar Jakarta Selatan. Mm, mm, Dan mm. emang saat itu pertama kali saya dengar suara Cece direkam sebenarnya karena selama ini kan saya dengarnya di live stream Ya. gitu. Mm, Jadi mm, ini mm. mungkin ini pengalaman pertama apa enggak Cek kamu rekaman? Sebenarnya pernah rekaman tapi itu waktu kecil banget. Oke, Waktu waktu Oh, oke bocil ya. oke. ini Sekarang kalau udah ini kan gede. Udah baru lama ya baru berarti. apa ya namanya merasakan lagi gitu. Oh. Iya, jadi ini pengalaman pertama juga mungkin buat Karamel. Jadi Mhm, ya semuanya pertama lah, tapi saya selalu bilang emang ke setiap teman-teman yang ikut waktu itu mhm. Give Me The Mic TikTok live Ya. stream Mhm. buat nyanyi itu karena kalau mereka kan selalu cover. Oke. Jadi saya menyarankan kalau memang udah cukup covernya, udah banyak Mhm. yang suka, sebaiknya harus rilis lagu sendiri. Nah, inilah salah satu langkahnya rilis lagu sendiri Hmm, itu. oke oke. Iya berarti ini hitungannya kalian tuh ketemunya di Gimme itu ya, Gimme the Mic 2024. Betul, waktu itu saya menjurikan banyak peserta, salah satunya Cece. Nah, oke oke oke. Nah, ini sebelum kita agak makin jauh gitu ya. Mungkin aku mau ngulik satu-satu gitu. Kalau Eka semua orang udah ngerti juga ya. Produser, komposer, aduh semuanya dilakuin dan aku juga ngeliat kamu juga masih cukup aktif ya Eka ya di YouTube yang terakhir bahas soal EPT itu. Dan juga kalau kita lihat lagi termasuk kamu yang eh waktu itu yang Arya Wiguna ya. Ingat gak sih buat listener pasti inget Ya ya. itu udah lama banget itu. Demi Berapa Tuhan belas sih, gak oh sih? my God. Heeh, Iya, kamu pasti tahun ngikutin kan? 2015. Ingat, aku ingat, Karamel, ingat iya. banget.
Tapi ini aku penasaran ya, mungkin dari Eka dulu nih. Kalau kita ngomongin soal perjalanan sampai akhirnya banyak hal yang bisa kamu ciptain ya dengan wah keren sih gitu. Wah bisa ya ternyata ada ya dengan menggabungkan musik-musik termasuk itu bisa jadi sebuah karya baru gitu loh yang baru juga di telinga aku dan juga listeners lainnya. Itu gimana sih waktu awal kamu sampai secinta itu sama musik dan bisa match banget sih Eka? Musik tuh emang passion saya Hmm, dari saya remaja. oke. Dan cita-cita saya sebenarnya memang jadi produser musik. Cuma pada saat itu nggak mudah jadi produser musik karena kita bukan siapa-siapa dan kita harus memperkenalkan diri kita kepada orang. Hmm, Nah, hmm, salah satu cara saya memperkenalkan diri adalah mungkin dengan konten-konten itu pada saat itu. Makanya kontennya viral, terus mungkin orang jadi lebih kenal Eka. Cuma saya mungkin nggak mau dikenal orang sebagai konten creator saja, karena sebenarnya cita-cita awal saya ini kenal sebagai music producer, produser musik, dan saya bukan pengen manggung di depan layar terus terkenal ya. hmm, hmm. Itu arah yang berbeda. Kalau itu kan music artist. Oke. Itu ada juga keinginan seperti itu, tapi saya sebenarnya dari dulu bermimpi ingin jadi produser musik di belakang layar dan membantu banyak artis untuk mencapai mimpinya. Dan Hmm, untuk bisa mencapai itu kan butuh proses. Orang belum percaya sama Eka di awal-awal. Jadi memang dari beberapa lagu yang Eka rilis baru kemudian orang mengetahui bahwa Eka bukan bukan cuma content creator. Nah, salah satunya di project ini juga Gimme the Mic, Eka nulis lagu juga buat Cece Karamel terus ya. Jadi hmm, ini hmm. sebagai langkah sebagai project yang melengkapi perjalanan karir saya sih, histori karir saya. Saya senang juga sih terlibat. Oke oke. Tapi sampai akhirnya kamu mutusin buat sisi lain ini, oke buat karamel. Waktu itu apa? Kamu kepikiran apa? Waktu itu saya kan kerja sama TikTok, Eka diminta untuk menjurikan, tapi juga membuatkan lagu untuk finalisnya. Oke. Masalahnya pada saat itu, saya belum tahu siapa yang bakal menang dan kita sudah harus siapin lagunya. Jadi sampai saya buat dua lirik waktu itu, lirik untuk cowok sama untuk cewek karena saya nggak tahu siapa yang akan masuk ke final. Akhirnya Hmm. Cece masuk ke final, ya udah jadi lirik yang dipakai adalah lirik untuk yang cewek. Prosesnya Oh, kayak oke. kira-kira begitu dan lagunya Hmm. nanti kita mungkin bahas lebih dalam sih soal Oh, temanya. Tapi buat oke saya ini oke cukup oke. unik. Ya ya benar benar benar. Nah ini kalau dari kamu karamel yang kita tahu sampai akhirnya kamu membawakan sebuah karya bareng sama Eka ya sisi lain ini yang bisa kita nikmatin. Kalau kita tarik ke belakang dulu deh. Dulu kamu sebelum akhirnya jatuh cinta sama musik dan sampai titik ini, dulu gimana ceritanya? Sebenarnya memang dari dulu sih, dari ketika lahir ya. Jadi Ah, waktu bayi itu memang aku interestednya sama musik. Bahkan ketika mm-mm. katanya aku masih bayi, mamaku lagi gendong, terus dengar Oke. musik, aku bangun sebentar, Ah, selesai selesai musiknya, aku tidur lagi katanya. Jadi dari situ mamaku tahu kayaknya lebih peka musik gitu kan, mm, dan mm, mm. diarahkan ke musik dan support banget. Jadi dari kecil itu memang diolah olah vokal, sempat olah vokal sampai umur 10 ya kalau nggak salah umur 10. Mm-mm. Habis itu sering lomba kan, sering lomba, Oke. sering festival di mana-mana. Tapi ternyata capek banget, wasting tenaga dan pikiran dan mental Ah, kan iya sebenarnya itu iya kan. iya. Terus Ah, akhirnya udah mulai besar lah ya, udah mulai besar itu sebenarnya punya keinginan itu menjadi penyanyi. hmm, Penyanyi atau seorang yang dikenal sama orang lah kayak di sosmed, di hmm. seluruh sosial media, pengen banget dikenal. Iya Dulu iya tuh iya. punya cita-cita followers aku tuh 20K, Oke. 20.000. Itu Iya. cita-citaku dulu ya Oke kan. oke Kapan oke. ya aku punya punya followers tuh 20.000 gitu Mm-mm. kan. Tapi kusisihkan dulu lah sebentar. Jadi waktu itu aku kerja, kerja ya seperti biasa lah kerja pada umumnya orang Ah, kan. Terus habis itu aku resign. Terus aku nganggur tuh, aku bingung, aku nggak tahu mau ngapain. Dan aku orangnya nggak suka diem gitu kan di oke. rumah. Barulah aku streaming. Kebetulan Mm-mm. aku streaming ini udah 6 tahun ya Kak. Udah Oke. 6 tahun, tapi 2 tahun di TikTok dan di tempat lain, platform lain ada. Mm-mm. Eh, mencoba. Aduh ngapain ya? Nyanyi lah gitu kan. Karena memang hobinya tuh nyanyi. Tiap hari itu nyanyi. Kayaknya mamaku suka ngeberisikin kayak nyanyi mulu gitu kan. Akhirnya aku nyanyi dari sana. Makin banyak orang, makin banyak yang tertarik. Dan sampai titik di mana kita masuk ke TikTok. Mm-mm. TikTok Mm-mm. itu kan lumayan platformnya lumayan besar ya. Ya ya ya. Lingkupnya juga lumayan besar. Makin banyak lagi orang yang tertarik, Mm-mm. terus Mm-mm. mereka sendiri nge-support gimana caranya untuk
meningkatkan nih kualitas dan brandingan kamu gitu. Jadi Hmm. mereka banyak banget ya ngasih masukan-masukan sampai akhirnya kita bisa di sini di titik ini, Nah, dan kebetulan dulu itu tahun 2000 sekian, nah, waktu SMA lah, waktu hmm, waktu hmm. masih SMA itu aku ngefans banget sama Kak Eka. Ini serius, Oh, aku ngefans itu gak lemes sih, tapi eh, beneran aku eh, ngefans banget ketika yang eh. lagu lagu ini loh masih zaman-zamannya Mas Up Doraemon dan anime-anime yang kartun-kartun 90-an gitu. Eh, eh, Masih itu tuh. eh. Dengerin tiap hari sampai hafal. Dan hari ini gimana caranya ya? Kayak so excited ketemu sama orang yang dari dulu kita ngefans. Bahkan Ini jadi produser beneran gak sih? aku sekarang. Iya benar. Bahkan masih Eh, eh. terbayang-bayang gitu. Oh, oke. Berarti kamu itu lebih ke cintanya itu ke entertain dulu gitu ya sebelum pada Yes, akhirnya kamu ke musiknya. Tapi betul. kalau dari keluarga itu sebenarnya ada ini gak sih darah seni gak sih? Soalnya kan kalau dari suara kamu sendiri kan juga udah bagus gitu loh. Iya, di keluarga aku tuh mamaku dulu cita-citanya memang jadi penyanyi, tapi karena Hmm, zaman-zaman dulu kan agak susah ya untuk jadi penyanyi, jadi dia ya, ya. turuninnya kayaknya ke anaknya deh. Jadi Oh, oh dia lebih gitu. ke Oke, sebelum aku lanjut, aku mau nanya ke Karamel nih khusus. Ini aku ngelihat tidak ada warna pinky-pinky karena aku kalau ngelihat di setiap konten-konten kamu itu kayak ini Cece Karamel tuh nggak lepas ya sama yang namanya pink gitu. Kamu suka itu ya? Ini sebentar ya Eka ya. Aku mau klarifikasi dulu. betul. Saya Oh, suka oke. itu. Ini semua warna pink. Ini pink. Iya, makanya aku Botol tuh minum pink. mikir, ini anak kayaknya apapun sampai mikrofonnya guys, itu warna pink. Betul. Ini Oke, 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 mantap, Pinky Girls. Oke, nah itu ya kalau kita bicara dari masing-masing ya, pasti setiap orang itu akan menemukan apa yang dipengen dan akhirnya setelah dipelajari lebih dalam lagi menemukan titiknya, termasuk dari Cici Karamel yang pada akhirnya ketemu nih sama Eka dan bareng-bareng bikin karya sisi lain ini. Nah, ngomongin dari sisi lain ya, sisi lain ini kan berarti hitungannya perdana ya. Ini adalah single perdana kamu ya, Karamel? Atau ada betul yang betul. lain? Oh, oke, baik. Enggak, ini perdana. Nah, kalau dari kamu sendiri ya dengan segala segala rentetan gitu ya, pasti kan ada namanya recording dan lain sebagainya. Itu ada gak sih part yang buat kamu itu kayak yang wah ini gila ya, challenging ya, ternyata gini ya gitu loh. Ada nggak sih kalau buat kamu? Ada waktu recording sih yang kayak Kenapa? akhirnya aku bisa merasakan merasakan hal itu gitu. Hmm, hmm, Karena hmm. kan ya memang yang selama ini pengen aku rasakan kan, aku ngelihat orang-orang K-pop idol kan kayak di BTS-BTS-nya mereka kan lucu-lucu gitu Iya, kan. iya, Terus iya. kayak ih kayaknya seru banget ya. Terus aku ketika ngelihat K-pop idol terus aku berada di posisinya itu, terus kayak wah gini ya rasanya, so excited kayak oh my god seru banget gitu. Tapi butuh waktu berapa lama untuk recording itu? Kalau dari kamu? Kita kita 3 jam kayak ini luar biasa sih menurut aku. Kenapa? Jadi Kenapa kayak tuh? dibantu dengan Heeh. KK ini orangnya sabar, plus orangnya tuh tek 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 gitu, yang punya Heeh, heeh. timeline sendiri. Jadi kayak Oke. abis ini ke sini, ini ke sini, Heeh. ini ke sini, tapi perfect gitu, make semua Oke. perfect, dan itu bisa terjadi dengan rapi dan cepat gitu. 3 jam, 3 jam kelar tiga itu ya. jam kelar. Tapi kalau dari Eka sendiri, ini kan juga pertama gitu ya, sampai akhirnya bisa project bareng gitu sama C Karamel. Kalau dari kamu sendiri, sebenarnya ada unek-unek apa? Eka, coba ngomong aja, enggak ya? Maksudnya, gimana kamu mau handle ini semuanya? Kalau dari Cici Karamel kan ngerasa, wah seneng ya akhirnya ketemu Eka, terus bisa diarahin dan lain sebagainya. Kalau dari kamu sendiri gimana? Kalau saya sebagai produser musik, pasti kita mempelajari karakter artisnya dulu. Hmm. Jadi memang saya belum cukup waktu sebenarnya untuk mengenal Cece Karamel karena hanya bertemu di acara kompetisi kemudian harus rilis lagu kan. Sebenarnya Mm-mm. kalau dibilang puas saya masih belum puas karena masih harus banyak kita duduk bareng untuk nulis lagu, untuk cari tahu karakter masing-masing. Cece maunya kemana nih? Tapi ternyata sampai beberapa minggu mungkin setelah kemenangan itu kita banyak ngobrol. Jadi Mm-mm. saya jadi tahu keinginan Cece. Oh dia maunya musik kayak gini, warnanya kayak gini. Untungnya lagunya pas juga dan kita jadi punya gambaran untuk lagu-lagu selanjutnya.
Cece maunya kayak gimana musiknya. Jadi saya sampai sekarang masih tahap mempelajari bagaimana membentuk karakter Cece Karamel lebih kuat dan bagaimana menentukan lagu-lagu atau sound-sound yang cocok untuk Cece Karamel. Sampai sekarang masih proses itu sih. Dan saya Hmm. menikmati itu kan kita cukup sering komunikasi satu sama lain. Ya, benar. Karena komunikasi adalah kunci ya lagi-lagi. Tapi kalau buat lagu ini, buat Karamel ya, menurut kamu Eka, ini udah pas banget ya kalau dari segi lirik dan lain sebagainya, atau bagian apa sih yang menurut kamu kayak kurang greget nih, besok lagi deh kita mantepin yang bagian ini gitu loh. Ini buat saya apa Cece nih pertanyaannya? Buat Eka dong, Eka dulu Buat Eka. dong. Oke. Kalau buat saya lagunya sudah cocok-cocok aja dengan Cece, tinggal Ah, dipromosikan, tinggal di hmm, treatment performnya gimana. Cuma memang saya nggak puas satu lagu, karena personal saya ngerasa satu lagu itu kurang. Jadi oke oke. kita emang harus perjuangkan beberapa lagu supaya kita punya Hmm, banyak amunisi di atas panggung kan. Supaya pas diundang ah, nyanyi juga kita nggak cuma nyanyi satu lagu, ah. sisanya cover. Jadi kita mengusahakan seperti itu bisa banyak lagu ya nggak Cek? Tuh. Ini berarti sinyal-sinyal setelah ini kayaknya nggak butuh waktu lama ya, kan ada lagu baru nih. Ya nggak guys? Maksa banget. Harusnya. Bisa dibilang ya itu nanti lihat nantilah. Semoga aja ada beberapa karena memang sebenarnya kayaknya kita satu visi dan misi sih kalau sama Kak Eka ya. Aku sama Ah, Kak Eka saya satu visi dan misi dan satu selera. Jadi kayak kita tahu arahnya mau kemana dan semoga ya itu terjadi nanti ke depannya. hmm. Semoga Bingkai Oke. Karya mau bantuin karya kita Oh, yang selanjutnya Oh, ya. siap. Maju paling depan. Promoin karya kita di seluruh Malang, cuy. Oke, beres. Tapi kalian juga harus ke Malang, guys. Iya, benar. Gitu. Kita mampir ya. Kita boleh mampir. Boleh, boleh. boleh. Oke, oke. Kalau dari Karamel sendiri, buat yang nyanyi gitu ya, yang nyanyi lagu ini kan lagu yang dibikin dari Eka gitu ya, dan liriknya juga dari Eka gitu. Kamu ada tantangan gak sih, Karamel, buat bener-bener, kalau kata musisi-musisi itu kan kalau misalnya kita mau nyanyiin lagu itu kan harus dari rasa gitu. Nah, buat nge-match rasa kamu, buat ngeluarin rasa itu sampai akhirnya pesannya nyampe itu, kamu ada tantangannya nggak? Jadi ini lagunya itu dikasih tahu sebelum sebelum final, lagi di Oke. semifinal gitu kan. Hmm, hmm. Terus pas di share lagunya, terus kayak mendengarkan demonya itu, ini laguku, aku harus dapat lagu ini. Jadi kayak langsung eh, di saat setiap hari lagi mandi, lagi Hmm, hmm, ngapain, lagi hmm. ngapain, itu aku puter sampai 20 kali. Bahkan orang lain belum hafal lagunya, liriknya, aku sudah hafal duluan liriknya. Curi start nih. Iya, jadi kayak aku harus gitu. Jadi yang Hmm. kemauan. Challengingnya cukup apa ya? Ada beberapa note part yang memang agak challenging, tapi karena mungkin aku berpikir aku harus dapat lagu itu, jadi Hmm, semuanya itu hmm. harus dipelajarin dengan baik gitu. Oh, oke oke. Tapi kalau dari kamu sendiri ya, penggambaran untuk lagu ini, karena setiap orang pasti mungkin beda gitu ya, mungkin ya. Aku nggak mau sok tahu di sini. Aku bukan musisi. Nah, ini kalau dari kamu sendiri buat memahami lagu sisi lain ini, kayak apa sih yang kamu rasain ketika kamu nyanyi ini tuh gimana, Karamel? Sebenarnya lagu ini vibes-nya lebih ke centil ya, 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 aku karena melihat lebih kamu seperti ke itu. centil, karena memang aku ingin membawakan sesuatu yang fresh Ya. ke apa industri musik. Terus habis itu gimana cara menyampaikannya? Jadi ini cerita tentang nanti yang cerita Kak Eka aja karena ini memang Ya. partnya Kak Eka. Tapi kalau Oke. gimana cara aku menyampaikannya itu karena lagunya upbeat ya, sedikit Ah. upbeat tapi nggak terlalu upbeat. Terus habis itu easy listening. So ya aku menyampaikannya dengan enak banget, luwes banget. Karena liriknya dibikin sebegitu gampangnya sama Kak Eka gitu. Jadi ya sebenarnya aku banyak kebantu sih sama Kak Eka. Thank you. Oke, nah itu ya kalau dari Cici Karamel, mungkin aku langsung aja deh ke Eka. Eka, ini kan kamu ya yang nulis ya. Ini kalau dari kamu sendiri sebenarnya apa sih yang pengen banget kamu sampein lewat lagu ini? Kalau dari Eka, sebenarnya bosen banget dengerin lagu-lagu, temanya sama semua. Ya. Kalau lagu cinta, temanya antara diputusin atau diselingkuhin, ya kan?
Ya. atau ya lagi jatuh cinta. Nggak apa-apa sih, banyak juga lagu-lagu kayak gitu dan berhasil. Cuma saya ingin mencoba approach yang berbeda. Jadi saya bikin lagu tentang hal-hal yang sering terjadi dalam sebuah hubungan tapi masih jarang dibahas. Hmm, Contoh, hmm. untuk lagu Sisi Lain ini kita bahas tentang sebuah pasangan yang mereka salah satunya itu nggak jadi diri sendiri. Jadi mereka mungkin supaya masalahnya cepat selesai, mereka iya iya aja, ya udahlah iya iya aja, udah yang penting jalan deh gitu. Nah itu sering terjadi. Supaya kita nggak ribut, kita sudahi dengan iya iya iyain aja gitu. Nah itu yang mau kita angkat di lagu ini. Kita Oh. minta si pasangan kita, lu keluarin sisi lain diri lu dong, jangan iya iya aja. Nah, di Hmm, satu sisi ini berdampak positif juga karena kalau kita iya iya aja lama-lama kita meledak. Suatu saat benar. meledaknya tuh bisa gede banget. Jadi dari lagu ini kayak ngajakin pasangan kita untuk ya udahlah jadi diri sendiri, mau marah ya marah, mau Heeh, nggak suka ya heeh, nggak heeh. suka ngomong gitu. Oke, nah lagi-lagi kita menemukan sesuatu yang berbeda. Ini kamu ide-ide yang kamu tuangin ke karya kamu itu kamu gimana sih? Ada apa ya? Mungkin ritual sendiri gitu atau gimana sih, Kak? Kalau ritual sih enggak, tapi lebih banyak ngobrol kan kita banyak denger cerita orang, banyak Heeh. ngobrol, banyak nonton, banyak denger lagu. Jadi Hmm. inspirasi datang dari situ. Kalau misalnya kita diem doang juga kita nggak punya nggak denger cerita orang juga kita nggak bisa dapet inspirasi kan. Jadi memang Oh. eh, level pertama menulis penulis lagu dalam menulis lagu itu dari pengalaman dia sendiri, kedua dari pengalaman orang lain, ketiga dari inspirasi yang dia dapatkan ketika mendengar atau melihat sesuatu. Jadi tiga level itu kalau saya di lagu ini saya justru dari mendengarkan banyak pengalaman orang lain yang Hmm. memang salah satunya pengalaman saya sendiri juga. Kayaknya kita Oh, semua pernah deh, biar iya, gampang iya ya masalah sih. selesai kita senyumin aja, iya deh ya udah deh iyain aja. Nah, kita Hmm. kayak semua pernah melakukan itu. Ya, termasuk karamel ya kayaknya ya. Tapi nggak sering kan karamel? Kayaknya kalau cewek jarang ya, yang Iya, lebih ke iya iya lah, iya itu lagi. laki-laki sih Biasanya sebenarnya. laki-laki. Heeh, Iya. Ya. biar cepet aja selesai. Oke, oke. Nah, ini mungkin aku minta tips aja ya, mungkin ke Karamel ya. Ini kan kita juga sama-sama cewek di sini ya. Kadang itu kita dipertemukan oleh pasangan atau laki-laki yang seperti itu gitu loh. Sedangkan kita tuh sebenarnya pengen ngerti gitu loh. Kita cewek sebenarnya kepo banget gitu sama suatu masalah, tapi dia yang kayak iya, iya doang gitu. Nah, kalau dari kamu sendiri nih Karamel, ketika ada di suasana kayak gitu gitu ya, misal lagi berantem kecil apa gitu. Buat biar dia mau ngomong ngeluarin penjelasan itu kamu gimana biasanya? Ini aku juga sekalian mau minta saran. Apa ya, gimana ya? Ya, sebenarnya aku bilang eh ngomong aja, ya aku juga nggak bakal marah. Kalaupun in case aku Heeh. marah, aku nggak akan semarah dibandingkan kamu ngomongnya belakangan gitu loh. Bener dong, ya Iya, kan? Kayak benar. kalau Ya, misalkan kayak setuju. seakan-akan biar aku bisa kenal sama kamu loh. Kalau misalkan aku nggak kenal sama kamu, terus gue harus pacaran sama siapa gitu. Iya Iya Tapi lagi. kan? buat cowok itu susah loh karena cowok itu banyak pertimbangannya nih kalau gua salah strategi, salah langkah Eh, tiba-tiba ribut besar pasti. Nah, Kita Nah, nah pasti mikirnya laki-laki itu gitu. memang suka berpikir kayak gitu, makanya sering ngomong iya sih. Cuman oh, kalau kita kan ya yang namanya mm, menurut kita ya walaupun emang nggak enak sih diomelin, padahal kita iya, sendiri suka ngomel sih sebenarnya Kak. Cuman ya iya. daripada gua ngomel lebih nantinya, ya lu mendingan ngomong sekarang dan aku bakal ngomel sekarang besoknya kelar gitu loh. Heeh. Nah, ini kita nyari jalan tengah kalau gitu guys ya. Ini ada cowok dan cewek POV 2. Gimana? Terus coba kasih aku jawaban. Mungkin dari Eka Ya gimana dari Kak? Gimana kakak. Kak? Kalau dari sudut pandang cowok ya, Ah, ah. kenapa saya di lagu itu memang saya terinspirasi dari diri saya sendiri juga, dari orang lain. Heeh, Iya heeh. iya aja itu terjadi karena kita nggak mau, cowok itu kan nggak mau ribet berdebat hal-hal yang sama lagi kan ngulang-ngulang. Mm, mm, mm. Nah, kayaknya dari cowoknya juga kalau mau jujur, nggak apa-apa sih, bisa jujur saat itu juga. Tapi sebaiknya kalau kita udah kenal pasangan kita, kita cari waktu yang pas untuk jujur, untuk ngomong. Karena Oh. walaupun si ceweknya bilang, udah ngomong aja sekarang, tapi kita harus tahu sekarang dia lagi ada apa di pikirannya, lagi kondisi moodnya seperti apa, takut salah. Jadi sebenarnya tugas cowok juga untuk mencari momen yang pas, karena setiap orang beda-beda. Mm, Jadi mm, momen mm. yang pas ada yang mungkin abis makan, ada yang mungkin abis bangun tidur, atau mungkin sebelum tidur baru momen yang tepat. Kita nggak tahu, setiap orang beda-beda. Itu tanggung jawab pasangan masing-masing untuk mengetahui kapan nih waktu yang pas Hmm. buat ngomong gitu. Oke,
Oke, nah nanti bagian itu aku mau potong, aku masukin ke sosial media pribadiku. Thank you, Eka. Oke, buat nyindir Oke, seseorang. iyalah, iya dong. Langsung pakai pakai lagu galau nggak sih? Apa lagu sisi lain nggak sih? Ya, sisi lain, Bang. Iya, Nanti lagu sisi langsung lain. terakhirnya sisi lain Ini gitu. sekarang kita sebut aja namanya, mau nggak? Yuk, Jangan kita sampaikan. dong, jangan, jangan. Oke. Nah ini balik lagi ke sisi lain. Berarti hitungannya buat nyelesain ini semua bener-bener beres, itu butuh berapa lama, guys? Eka? Berapa ya, Cek? Kayaknya nggak nyampe 2 minggu deh kita rekaman sampai jadi, sampai Mm-mm. rilis. Seminggu, Cepet seminggu banget juga sih. nggak nyampe deh Kak. Oh, Iya nggak sih? oke. Cepet banget soalnya Seminggu. dari menang itu kan Ah, langsung harus Heeh, heeh. rekaman semuanya kan. Oke. Nah, berarti 2024 ini kan mau berakhir ya. 2025 kira-kira EP? Wah, langsung nembak gitu aku ya. Oke. Tergantung Cece. Kalau saya standby aja sebagai music producer, siap. Oh, gitu. Gimana, Karamel? Aku pengennya sih mau ya, Mau mau, ya. mau Siapa sih yang sih. nggak Nggak, mau? siapa yang nggak mau? Cuman Oh. aku sama Kak Eka udah ngobrol banyak juga tentang gimana kita membawa musik nanti. Karena tipenya aku kan juga yang tipe, aku suka banget sama K-pop idol jujur. Jadi kayak Hmm. aku tuh pengen banget punya kemauan untuk menjadi seperti mereka. Ya siapa Hmm. tahu dengan Kak Eka kita bisa bekerja dengan bareng ya kan. Siapa tahu ke depannya lebih sukses lagi, Bumi Amin, amin, Indonesia. amin, 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 Amin. amin. Nah, ini sambil kita menunggu listeners ya buat lagu-lagu yang nanti semoga segera digarap ya dari Eka dan juga dari Cici Karamel. Kalau kita mah menunggu aja ya, kita menikmati gitu ya. Nah, jangan lupa buat dengerin dulu sisi lain ya, karena tentunya sisi lain ini udah bisa kalian dengerin di mana aja, Karamel. Di Spotify, di YouTube, di Apple Music, terus di semua platform sosial media. Kalau kalian mau pakai background musiknya, nah kalian udah bisa semuanya tuh. Oke, boleh nggak sih spill dikit gitu yang bagian kamu suka? Ntar aku siapin liriknya, aku juga mau nyanyi tipis-tipis. Oh, Oke, ada. yang apa? Yang bagian mana tuh? Ini paling aku suka ketika aku pertama kali mendengarkan lagu ini. Oh, oke. Gimana yang ini nih? Oh, percayalah ku takkan lari. Jika kau memberi dirimu seutuhnya, tunjukkan jika kau memberi dirimu seutuhnya. Kalau di K-pop itu mungkin killing part-nya kali ya. Oh, Itu aku suka oke, banget. oke, oke, Centilnya oke. ketemu banget gitu. Aku kebayang lagi kamu di lagu ini terus kamu yang main di MV-nya gitu kayak wah, centilnya itu loh. Aduh, kayaknya kita harus harus bikin sih, ya nggak Iya sih harus kayak Kak, dong. kita mau bikin kan Kak? Ayo bikin MV-nya Oh. wajib segera. Tapi Asik. yang di artwork itu siapa yang bikin? Itu Eka juga ya? Yang di Yang mana artwork tuh? ini, di artworknya sisi lain. Oh, itu dari aku. Lagi iseng-iseng aja photoshoot. Itu lagi photoshoot Oh, aja. oh Cuman alah. bikin-bikin ala-ala aja. Itu bukan Ah, ah, ah. official, bukan official. Oh Nanti bukan pasti ada official. officialnya. Oke, baiklah kalau begitu kita akan menunggu. Oke. Baiklah, guys, thank you, Mbak. Thank you, super super thank you. Kalian udah nyempetin waktu kalian buat Bingkai Karya. Aku berharap banget nanti kita bisa ngobrol banyak secara langsung. Kalian main ke Malang, kita makan bakso Malang bareng kalau perlu ya. Aku ada rekomendasi buat kalian Ya makanan-makanan dong, enak tuh di diajakin sini. keliling Malang ya, Kak. Boleh. Tapi kamu kesini ya, kalian kesini berdua. Iya. Boleh, boleh, Oke boleh. deh. Nah, buat listeners jangan lupa buat dengerin ya lagu Sisi Lain sambil kita menunggu karya-karya selanjutnya dari Eka Gustiwana termasuk juga dari Cece Karamel. Kita pamit, aku Wulan dan ada Eka, ada Karamel di sini. Bye Terima kasih semuanya. listeners. Thank you Bye. Thank Bingkai you. Karya. Bye.